Amerika Serikat adalah negara yang paling sering muncul dalam berbagai konflik dunia, mulai dari Perang Dunia II, Perang Dingin, Perang Teluk, Afghanistan, Irak, hingga rivalitas yang semakin panas dengan Cina. Namun, ada satu pertanyaan yang selalu muncul, mengapa Amerika begitu sulit dikalahkan? Apakah hanya karena memiliki tentara yang kuat? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang membuat Amerika tetap menjadi negara paling berpengaruh di dunia? Di video kali ini, kita akan membongkar satu persatu apa saja yang membuat Amerika memiliki kekuatan yang luar biasa dan mengapa hingga hari ini belum ada negara yang benar-benar mampu menggantikannya. Kalau kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa subscribe karena kita akan membahas bagaimana dunia sebenarnya bekerja. So, mari kita bahas. Kalau mendengar kata Amerika Serikat, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Mungkin militer, senjata, pesawat tempur, atau kapal induk. Dan memang Amerika memiliki salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Tetapi kalau kita berpikir bahwa itulah alasan utama Amerika begitu kuat, kita sedang melihat gambar yang belum lengkap. Bayangkan sebuah pohon raksasa, yang kita lihat hanyalah batang dan daunnya. Padahal yang membuat pohon itu tetap berdiri adalah akarnya. Begitu juga dengan Amerika. Militer hanyalah salah satu hasil dari sistem yang telah dibangun selama puluhan bahkan ratusan tahun. Di balik kekuatan militernya ada ekonomi yang sangat besar. Ada teknologi, ada perusahaan-perusahaan global, ada dolar Amerika, ada universitas terbaik, ada pusat inovasi dunia, dan semua itu saling terhubung dan saling memperkuat. Jadi, kalau kita ingin memahami mengapa Amerika sulit dikalahkan, kita tidak bisa hanya melihat jumlah tank atau pesawat tempurnya. Kita harus melihat apa yang menopang semua kekuatan itu. Salah satu alasan terbesar mengapa Amerika begitu kuat adalah karena ekonominya. Selama bertahun-tahun, Amerika menjadi negara dengan produk domestik bruto atau PDB nominal terbesar di dunia. Artinya nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan Amerika setiap tahun mencapai puluhan triliun dolar. Jika ekonomi sebuah negara diibaratkan sebagai mesin, maka Amerika memiliki salah satu mesin terbesar yang pernah ada. Mesin inilah yang menghasilkan pajak, membiayai penelitian, membangun infrastruktur, mengembangkan teknologi, dan tentu saja mendanai pertahanan negara. Bukan hanya itu, Amerika juga menjadi rumah bagi banyak perusahaan terbesar di dunia, seperti Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta, dan masih banyak lagi. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya menghasilkan keuntungan yang sangat besar, tetapi juga menciptakan teknologi yang digunakan oleh miliaran orang setiap hari. Semakin besar ekonominya, semakin besar pula kemampuan Amerika untuk berinvestasi, menciptakan inovasi, dan mempertahankan pengaruhnya di dunia. Namun, ekonomi yang besar ternyata bukan satu-satunya alasan. Ada satu kekuatan lain yang bahkan digunakan hampir seluruh negara di dunia ini setiap hari, dan kekuatan itu adalah dolar Amerika. Tahukah kalian, setiap hari triliunan dolar berpindah tangan di seluruh dunia, mulai dari perdagangan minyak, pembelian pesawat, hingga transaksi antar bank. Dan sebagian besar transaksi itu masih menggunakan dolar Amerika Serikat. Lalu muncul pertanyaan, mengapa bukan yuan Cina, mengapa bukan euro, atau mata uang lainnya? Jawabannya berawal dari sejarah. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika muncul sebagai negara dengan ekonomi yang paling kuat. Banyak negara kemudian menjadikan dolar sebagai mata uang cadangan mereka. Hingga hari ini, bank sentral di berbagai negara masih menyimpan cadangan devisa dalam bentuk dolar. Perdagangan berbagai komoditas strategis seperti minyak, gas alam, dan banyak komoditas lainnya juga masih banyak menggunakan dolar sebagai alat pembayaran. Artinya, permintaan terhadap dolar terus ada. Dan selama dunia masih membutuhkan dolar, pengaruh ekonomi Amerika tetap sangat besar. Bahkan ketika terjadi krisis global, banyak investor justru mencari dolar sebagai aset yang dianggap lebih aman. Inilah salah satu kekuatan yang tidak terlihat, tetapi memiliki pengaruh luar biasa terhadap ekonomi dunia. Kalau berbicara tentang Amerika, militer tentu tidak bisa dipisahkan. Amerika memiliki anggaran pertahanan terbesar di dunia. Setiap tahun, pemerintah Amerika mengalokasikan ratusan miliar dolar untuk membiayai pertahanannya. Dana tersebut digunakan untuk mengembangkan teknologi militer, membangun kapal induk, pesawat tempur generasi terbaru, sistem pertahanan rudal, hingga satelit dan keamanan cyber. Namun, yang membuat Amerika berbeda bukan hanya jumlah senjatanya. Amerika juga memiliki jaringan aliansi yang sangat luas. Melalui NATO dan berbagai perjanjian pertahanan, Amerika bekerja sama dengan banyak negara di Eropa dan kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Amerika juga memiliki pangkalan militer di berbagai belahan dunia.
Keberadaan pangkalan-pangkalan tersebut memungkinkan Amerika merespon berbagai situasi dengan cepat. Namun perlu dipahami, semua kemampuan itu membutuhkan biaya yang sangat besar, dan biaya sebesar itu hanya bisa didukung oleh ekonomi yang juga sangat kuat. Artinya, sekali lagi, militer Amerika adalah hasil dari kekuatan ekonomi, bukan berdiri sendiri. Kalau ekonomi adalah mesin dan militer adalah tameng, maka teknologi adalah senjata masa depan. Hari ini banyak teknologi yang kita gunakan setiap hari berasal dari perusahaan-perusahaan Amerika. Saat kalian mencari informasi, kemungkinan besar kalian menggunakan Google. Saat bekerja, banyak orang menggunakan Windows atau Microsoft Office. Saat berbelanja online, Amazon menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Perkembangan kecerdasan buatan juga didorong oleh perusahaan-perusahaan teknologi asal Amerika. Belum lagi perusahaan seperti Apple, Nvidia, Tesla, Meta, dan banyak perusahaan lain yang menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Bukan hanya menghasilkan keuntungan, perusahaan-perusahaan ini juga menciptakan inovasi yang kemudian digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Inilah yang membuat pengaruh Amerika tidak hanya terasa di bidang ekonomi atau militer, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap kali kita menggunakan smartphone, komputer, layanan cloud, atau kecerdasan buatan, ada kemungkinan besar teknologi yang kita gunakan dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika. Dan selama Amerika tetap menjadi pusat inovasi dunia, pengaruhnya akan tetap sangat besar. Namun, kekuatan Amerika ternyata tidak berhenti di situ. Ada satu kekuatan lain yang bahkan tidak menggunakan senjata, tidak menggunakan dolar, tidak menggunakan teknologi, tetapi mampu mempengaruhi cara berpikir miliaran orang di seluruh dunia. Kekuatan itu disebut sebagai soft power. Dan itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Kalau mendengar kata kekuatan sebuah negara, sebagian besar orang langsung membayangkan tank, pesawat tempur, atau rudal. Padahal ada satu jenis kekuatan yang jauh lebih halus, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Kekuatan itu disebut soft power. Soft power adalah kemampuan sebuah negara untuk mempengaruhi dunia, bukan melalui ancaman, tetapi melalui budaya, pendidikan, teknologi, hiburan, dan ide-ide yang mereka ciptakan. Lihat saja kehidupan kita sehari-hari. Banyak film yang kita tonton berasal dari Hollywood. Musik yang kita dengarkan banyak dipopulerkan oleh industri hiburan Amerika. Banyak universitas terbaik di dunia, seperti Harvard, MIT, Stanford, berada di Amerika Serikat. Jutaan mahasiswa dari berbagai negara datang ke sana setiap tahun, bukan hanya untuk belajar, tetapi juga membawa pulang cara berpikir, budaya, dan jaringan yang mereka bangun. Belum lagi perusahaan teknologi Amerika, Google, Microsoft, Apple, Meta, YouTube, bahkan kecerdasan buatan yang sedang berkembang pesat saat ini banyak dipelopori oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Tanpa kita sadari, pengaruh Amerika hadir hampir setiap hari dalam kehidupan kita. Mulai dari film yang kita tonton, aplikasi yang kita gunakan, hingga teknologi yang membantu pekerjaan kita. Inilah yang membuat pengaruh Amerika begitu luas. Bukan hanya karena militernya, tetapi juga karena dunia menggunakan produk, teknologi, dan budaya yang mereka hasilkan. Namun, apakah semua itu berarti Amerika akan selalu menjadi negara paling kuat di dunia? Belum tentu. Sejarah menunjukkan tidak ada kekuatan besar yang bertahan selamanya. Dulu, Inggris pernah menjadi negara paling berpengaruh. Sebelumnya lagi, Kekaisaran Romawi menguasai wilayah yang sangat luas. Tetapi pada akhirnya semuanya mengalami perubahan. Hari ini, Amerika juga menghadapi berbagai tantangan. Utang pemerintah yang terus meningkat, persaingan teknologi dengan Cina, munculnya kekuatan ekonomi baru seperti India, serta perubahan peta perdagangan dunia. Di saat yang sama, Cina berkembang sangat cepat, membangun infrastruktur, mengembangkan teknologi, memimpin industri kendaraan listrik, dan menjadi mitra dagang utama bagi banyak negara. Artinya, persaingan global belum selesai. Amerika memang masih berada di posisi yang sangat kuat. Tetapi dunia terus berubah, dan beberapa dekade ke depan, peta kekuatan global bisa saja berbeda dari hari ini. Jadi, mengapa Amerika sulit dikalahkan? Jawabannya ternyata bukan hanya karena memiliki tentara yang kuat, tetapi karena Amerika berhasil membangun sebuah ekosistem kekuatan. Ekonomi yang besar mendukung inovasi, inovasi melahirkan teknologi, teknologi memperkuat perusahaan, perusahaan memperkuat ekonomi, ekonomi membiayai pertahanan, dan semua itu diperkuat oleh pengaruh budaya yang menjangkau hampir seluruh dunia. Selama fondasi-fondasi itu tetap kuat, Amerika akan tetap menjadi salah satu negara paling berpengaruh di dunia. Namun sejarah juga mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada kekuatan yang abadi. Pertanyaannya bukan lagi mengapa Amerika sulit dikalahkan, tetapi apakah suatu hari nanti akan ada negara yang mampu menggantikannya?
Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan geopolitik dan ekonomi dunia lainnya. Dan sekarang, saya ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian, negara mana yang paling berpeluang menantang dominasi Amerika dalam 20 tahun ke depan? Apakah Cina, India, Uni Eropa, atau justru negara lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.